Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Moga-moga dalam keadaan sehat semuanya. Pada kali ini kita akan lanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan sistem ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang biaya dan keamanan informasi. Perlu diketahui bahwa dalam sistem informasi atau yang nanti hasilnya berupa informasi ada beberapa biaya dan keamanan daripada sistem itu sendiri. Kita kenalan dulu atau kita perkenalkan dulu dengan sistem informasi. Yang pertama adalah mengenali adanya elemen sistem pengolahan data. Jadi dalam sistem informasi itu kita harus yakin bahwa di sana ada elemen sistem pengolahan data, yaitu berupa hardware, software, brainware, data, dan prosedur. Yang kedua atau yang berikutnya adalah mengenali elemen pengolahan data melalui sarananya. Jadi sarana yang digunakan dalam sistem informasi itu bisa kelihatan atau bisa mengetahui bahwa di sana ada beberapa elemen pengolahan. Ya, pengolahan apa dari data menjadi suatu informasi itu akan bisa terlihat. Kemudian mengenali elemen pengolahan data melalui contoh dokumennya. Jadi contoh dokumen yang sudah dikeluarkan atau berupa outputnya akan bisa dikenali elemen pengolah datanya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah melihat interaksi antara manusianya dalam organisasi. Yaitu bisa berupa interaksi atasan yang menugaskan kepada bawahannya, interaksi bawahan yang melaporkan ke atasannya, dan interaksi antara manusia dengan rapat yang akan diselenggarakannya, kemudian interaksi antara sistem pengolahan data. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat aliran dokumennya melalui flow of document atau yang biasa disebut dengan FOD, flow of document. Yang keempat adalah melihat interaksi antara manusia dan media pelaksana sistem pengolahan data. Yang pertama adalah berhubungan dengan analisis tugasnya. Misalnya kemampuan menghitung manusia dibandingkan dengan kemampuan menghitung kalkulator. Ya kan, beda. Kemudian sintesis tugas, misalnya interaksi kasir dengan cash register kan beda jauh. Kalau yang kasir kan manual, kalau cash register sudah menggunakan teknologi ya. Kemudian yang kelima adalah menganalisis dokumen job description-nya. Jadi setiap organisasi pasti ada yang namanya job description-nya. Nah, ini akan kelihatan bahwa sistem informasinya menggunakan yang model seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana strategi menurunkan biaya information services. Biasanya kalau kita menggunakan informasi atau sistem informasi, itu kan banyak menggunakan biaya-biaya. Nah, bagaimana cara menurunkan biaya tersebut? Mari kita lihat ada 4 strategi. Yang pertama yang disebut dengan konsolidasi. Nah, hati-hati, konsolidasi itu adalah mengurangi banyaknya lokasi information resources. Misalnya yang tadinya di mana atau di apa itu bagian-bagian tertentu mempunyai sistem informasi yang besar ya. Nah, di sini kalau menggunakan konsolidasi akan menjadi information center. Jadi di apa namanya? Dijadikan satu. Jadi menjadi information center gitu. Kemudian alasannya kenapa kok harus begitu? Nah, ini di sini disebutkan bahwa sedikit sumber daya dengan konsentrasi besar dapat beroperasi lebih efisien. Jadi artinya bahwa sistem informasi yang terpusat akan efisiensikan biaya yang digunakan untuk operasional. Kemudian yang kedua namanya downsizing. Kelihatan sekali dari judulnya saja sudah menurunkan ukuran ya, downsizing.
Yaitu kita bisa sampaikan di sini bahwa transfer aplikasi yang berbasis komputer dari konfigurasi peralatan yang besar, misalnya berbentuk mainframe, ke konfigurasi yang lebih kecil, misalnya adalah microcomputers. Nah, di sini akan berakibat apa? Ya, termasuk di sana adalah menurunkan biaya, yang jelas menurunkan biaya listrik, menurunkan biaya segala macam yang bisa yang tadinya banyak ya, yang tadinya besar menjadi kecil ya. Kemudian yang ketiga adalah namanya outsourcing. Jangan sampai keliru ya, kalau yang outsourcing itu bukan artinya terus apa ini tenaga kerja yang diambil dari luar gitu, bukan. Bukan hanya itu. Yang namanya outsourcing kita bisa lihat nanti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitasnya itu di outsourcing kan. Kemudian yang berikutnya adalah namanya insourcing. Nah, mari kita lihat dengan yang namanya outsourcing. Outsourcing adalah mengkontrakkan seluruh atau sebagian dari operasi komputer ke outside service organization atau organisasi penyedia layanan dari luar. Nah, inilah yang disebut outsourcing. Memang banyak orang taunya cuma tenaga kerja, tapi bukan hanya itu. Jadi sistem atau peralatan-peralatan sumber daya yang akan digunakan dalam sistem informasi itu pun juga bisa di outsourcing kan. Kemudian hal ini dimulai pada tahun sekitar 60-an lah, 1960, di mana organisasi lain sudah mulai untuk apa namanya memberikan pelayanan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pelayanan dalam sumber daya komputer atau ya sumber daya yang berhubungan dengan sistem informasi. Kemudian yang berikutnya sharing computer utilities, electricity, water, dan gas. Biasanya ini di Indonesia banyak sekali ya. Jadi komputer yang digunakan di sebuah perusahaan belum tentu itu milik perusahaan itu, tapi milik dari perusahaan yang lain. Nah, itu adalah salah satu bagian daripada yang disebut dengan outsourcing. Jadi peralatan-peralatan yang ada di kantornya, komputer-komputernya adalah sewa ya, berupa sewa atau berupa dari luar lah pokoknya. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1980 perhatian beralih ke distribute processing. Nah, ini sudah mulai berkembang bukan hanya hardware-nya saja tapi berupa software-nya. Tapi outsourcer sendiri tetap berupa provide computer services. Jadi dia juga sebagai pelayanan untuk memberikan pelayanan software di komputer. Nah, outsourcer sendiri adalah sebuah perusahaan layanan komputer yang melakukan sebagian atau seluruh komputasi perusahaan pelanggan untuk jangka waktu yang lama lah. Biasanya ini memang outsourcing. Waktunya ya paling enggak 5-10 tahun lah. Kontraknya 5-10 tahun. Jadi sekalian lama. Nah, inilah yang disebut outsourcing. Bukan hanya tenaga kerja yang saya ceritakan di depan, tapi segala fasilitas yang ada di dalam perusahaan atau berupa komputer atau berupa softwarenya, bahkan ada beberapa yang sudah satu paket dengan tenaga kerjanya juga ada yang di outsourcingkan. Kemudian outsourcing sendiri adalah bisa berwujud bagaimana cara mengentry data atau memprosesing sebuah sistem informasi yang simple, atau kontrak programming ada ya. Jadi yang berbentuk kontrak hanya berupa programmingnya aja ada. Kemudian fasilitas manajemen, pengoperasian lengkap pusat komputerasi. Kemudian sistem integration ya adalah kinerja dari semua tugas siklus hidup pengembangan sistem. Nah, ini dalam sistem integration ini biasanya berhubungan dengan manajemen dari sebuah institusi atau perusahaan
Kenapa? Ini berhubungan dengan kinerja dari semua tugas siklus hidup pengembangan sistem. Jadi mulai dari pertama kali kalau mamanya di perusahaan ya mulai dari absen sampai keluaran yang nanti akan bisa membuat berupa laporan. Kemudian setelah sistem diterapkan, pemasok menyerahkannya kepada pelanggan. Nah, ini akan tindak lanjutnya sampai ke pelanggan. Kemudian mendukung operasi untuk pemeliharaan, layanan, atau pemulihan bencana. Biasanya ini satu paket dan sudah bisa terintegrasi semuanya. Nah, kemudian objective of outsourcing yang pertama adalah untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengendalikan biaya. Nah, ini biasanya mengurangi biaya, menahan biaya, dan memprediksi biaya. Sebab apa? Kalau mengurangi biaya, jelas kita tidak mengadakan atau kita tidak membeli komputer ya, tapi nyewa. Berarti kan biaya lebih murah. Menahan biaya sebab jelas akan lebih murah dan memprediksi biaya. Gampang untuk memprediksi tahun berikutnya kira-kira habis berapa biaya untuk penyewaan komputer itu sendiri, bisa diprediksi gitu ya. Yang kedua, untuk membantu manajemen dari permasalahan pemeliharaan sistem agar dapat diperhatikan sistem yang memberikan nilai yang strategis. Nah, inilah yang kita lihat sebuah perusahaan atau manajemen lah tidak mau kalau mamanya komputer rusak terus ada teknisi, ada petugas khusus yang menangani hal itu. Kita kalau sudah menggunakan outsourcing ya udah tanggung jawab dari outsourcing untuk memelihara sistem dari mulai hardware sampai softwarenya. Jadi kalau ada trouble-trouble tinggal kontak daripada outsourcingnya sehingga dia akan langsung bisa memberikan memecahkan masalah dan membetulkan apa yang menjadi keluhan daripada pelanggannya. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh akses ke teknologi dan pengetahuan terdepan. Artinya outsourcing juga akan memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan apa? Nah, teknologinya yang terdepan, yang terbaik untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggannya. Nah, inilah mungkin keuntungan-keuntungan daripada kita menggunakan outsourcing. Perusahaan banyak sekali yang sudah menggunakan cara-cara seperti ini supaya apa? Yaitu pertama bisa mengendalikan pengeluaran atau biaya, dapat memprediksi untuk biaya tahun-tahun berikutnya, dan masih banyak yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang disebut dengan insourcing juga, yaitu tindakan perusahaan untuk mendapatkan kembali pemrosesan yang sebelumnya diserahkan kepada agen outsourcing. Nah, ini biasanya kalau mamanya outsourcing sudah selesai kontraknya misalnya, maka dia akan dialih pindahkan yang namanya insourcing. Alasannya insourcing adalah supaya agen outsourcing tidak berkepentingan untuk mengendalikan biaya karena mereka menghasilkan uang ketika biayanya naik. Nah, ini biasanya kalau mamanya sudah menjadi outsourcing, mengendalikan semuanya. Kalau tidak dengan saya nggak bisa jalan misalnya begitu. Nah, ini untuk mengurangi hal-hal yang semacam itu maka ada insourcing. Ya, jadi di sana tujuannya untuk tidak terlalu terpengaruh atau tidak terpengaruh ya betul ya dengan outsourcing. Kemudian yang kedua, menyerahkan pemrosesan kepada orang yang tidak benar-benar mengetahui bisnis. Nah, biasanya kalau setelah digunakan outsourcing ini, kemudian dipindahkan ke outsourcing yang lain, maka dia belum tahu tentang bisnis yang sudah jalan ini. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan kendali. Jadi kita kehilangan, kalau mamanya berpindah gitu, semuanya atau sistemnya akan berubah total, jadi akan kehilangan kendali. Nah, ada istilah yang disebut dengan safeguarding sumber daya informasi. Nah, ini adalah perusahaan mengatasi kriminalitas komputer dengan menerapkan keamanan sistem atau yang disebut dengan sistem security dan meminimisasi kerusakan akibat segala macam ancaman melalui contingency planning. Nah, jadi upaya daripada sebuah perusahaan atau instansi untuk mengamankan sumber daya informasi dengan berbagai macam cara, yaitu
yang disebut dengan safeguarding namanya. Ya. Kemudian kita lanjut ke keamanan sistem atau yang disebut dengan sistem security. Keamanan sistem adalah proteksi untuk segala sumber daya informasi dari penggunaan pihak yang tidak berwenang. Nah, banyak sekali saat ini orang-orang yang tidak berwenang berkeinginan untuk bisa mengakses sebuah sistem. Nah, ini kan bahaya kalau umpamanya kita dengar bersama ada sistem KPU sudah diretas oleh banyak orang. Nah, itu kan merupakan salah satu bagian dari yang disebut dengan keamanan sistem. Nah, perusahaan menerapkan sistem security yang efektif dengan cara mengidentifikasi sumber daya informasi yang rawan gangguan dan menerapkan tolak ukur dan cara pengamanannya. Ini biasanya yang paling sering dicari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab adalah yang disebut dengan database. Database-nya digunakan untuk berbagai macam upaya sehingga perusahaan sangat berbahaya apabila sudah bocor database yang dimilikinya, bisa dibaca ke ke pesaingnya, sehingga akan berakibat akan diketahui oleh pesaingnya, sehingga produk yang dihasilkan ditiru atau segala macam lah yang pokoknya bertujuan yang tidak baik. Kemudian minat terhadap sistem security makin meningkat karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, operasi kritis. Penting perusahaan sangat bergantung pada sistem informasi. Aplikasi Electronic Data Interchange atau EDI memungkinkan organisasi untuk mengakses sumber daya informasi perusahaan yang berharga. Dan yang ketiga adalah sistem saat ini umumnya memiliki akses online dari user yang berlokasi di seluruh perusahaan. Nah, ini yang paling penting. Yang C ini otomatis kalau umpamanya perusahaan itu mempunyai cabang atau mempunyai bagian yang ada di lain tempat, otomatis dia akan melakukan akses online. Entah itu berupa transaksi, laporan, atau yang lainnya, sehingga ini rawan. Kalau sudah berhubungan dengan online, rawan sekali bisa diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, bisa kemungkinan ada kebocoran atau mungkin ada orang yang memang sengaja untuk memberikan security-nya ke orang lain yang bertujuan untuk sesuatu hal yang tidak benar atau yang lain lah, banyak sekali. Kemudian end user lalai mengamankan dan menjaga sistem, lah ini yang bahaya. Jadi pemakai yang terakhir itu sudah tahu betul bahwa di sistem itu ada kelemahan-kelemahan atau ada security code tertentu. Nah, ini lalai sehingga semua orang bisa melihat atau bisa mengetahui security-nya, cara masukkannya dan lain-lain. Ini bahaya. Kemudian sistem security diarahkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Ini sekali lagi, hal ini penting. Sistem security ini diarahkan untuk mencapai 3 tujuan utama. 3 tujuan utama untuk keamanan sistem ini adalah kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Mau kita lihat bersama-sama. Kerahasiaan yaitu perusahaan berupaya untuk melindungi data dan informasi dari penyusupan orang yang tidak berwenang. Yang berikutnya adalah sistem-sistem lainnya seperti account receivable, purchasing, dan account payable bertanggung jawab menjaga rahasia perorangan dari elemen-elemen lingkungan perusahaan. Nah, ini hati-hati. Jadi orang-orang yang memang sudah diberi tanggung jawab untuk bisa membuat laporan keuangan dan lain-lain, ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan. Jadi apa yang disebut dengan sistem informasi yang berbasis komputer atau CPS itu adalah pastinya nanti digunakan untuk menyediakan data dan informasi untuk orang yang berwenang menggunakannya. Entah itu berupa orang yang dari eksternal maupun internal. Tujuan ini sangat penting terutama untuk subsistem pada CPS yang berorientasi pada informasi.
Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah menggunakan teknologi informasi sebagai media untuk menyampaikan berbagai hal, baik itu berupa laporan keuangan, baik berupa transaksi harian, sudah menggunakan yang namanya sistem informasi yang online. Sehingga ini sangat dibutuhkan tentang ketersediaannya. Jadi apabila suatu saat ada orang yang mengakses, orang-orang yang berwenang mengakses, itu sudah tersedia laporan yang diinginkannya. Yang ketiga adalah integritas. Semua subsistem pada CBS harus menyediakan dari sistem fisik yang diwakilinya. Nah, ini jelas ya. Jadi jangan sampai pada saat pihak eksternal maupun internal akan mengakses atau membutuhkan informasi-informasi yang berasal dari sistem informasi ternyata tidak ada. Nah, itu kan sangat berbahaya. Jadi akan mengganggu integritas dari perusahaan itu. Oke, saya kira itu dulu materi hari ini. Moga-moga dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu bagi panjenengan semuanya, dapat bermanfaat yang paling penting, sehingga kita akan semakin kaya akan informasi tentang sistem informasi manajemen. Terima kasih, kalau ada kesalahan minta maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.